kemudian ada pair t-test. Nah, hari ini kita akan mempelajari uji banding. Uji banding itu kita kenal dengan nama one way ANOVA. Sementara kalau pair t-test, repeated measure. One way ANOVA ini adalah turunan dari independent sample t-test, sementara repeated measure itu adalah turunan dari pair t-test. Independent sample t-test itu menurunkan, sebenarnya sih bukan menurunkan, tetapi memiliki rumpun atau memiliki karakteristik yang sama dengan one way ANOVA. Kalau independent sample t-test kita ketahui ya, itu kita akan membandingkan nilai dari dua kelompok partisipan ya. Jadi ada dua kelompok partisipan. Sementara kalau one way ANOVA itu lebih dari dua kelompok partisipan. Jadi di sini masuk 3, 4, 5, dan seterusnya. Sementara kalau pair t-test itu kan kemarin membandingkan dua kelompok data dari satu partisipan yang sama. Jadi membandingkan data antara post-test 1 misalnya dengan pretest. Ya, pretest dengan post-test 1. Nah, sementara kalau repeated measure, jadi ini dua kelompok data. Sementara kalau repeated measure itu lebih dari dua kelompok data. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan ya, saya menggunakan istilah kelompok. Teman-teman perlu perhatikan kata yang ada di belakangnya. Ada kelompok partisipan dan ada kelompok data. Kelompok partisipan itu menunjukkan ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen, atau kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2, dan seterusnya. Sementara kalau kelompok data, itu kelompok partisipannya cuma ada satu. Jadi hanya ada satu kelompok, tapi pengukurannya beberapa kali. Jadi bisa dikatakan sebagai satu individu gitu diukur beberapa kali, lebih dari 3 kali kalau repeated measure. Nah, kemudian nanti kelak itu kita akan mempelajari juga sebuah analisis data, namanya itu ada ANCOVA, ada MANOVA. Nah, ini nanti menggabungkan antara one way ANOVA sama repeated measure. Jadi kelompok datanya itu ada banyak, kemudian kelompok partisipannya juga ada banyak. Nah, cuman hari ini kita akan pelajari dulu yang one way ANOVA sama yang repeated measure ini. Nah, ini adalah pengantar teori. Ada yang mau teman-teman tanyakan dulu? Kalau di kalau di teman-teman sudah belajar tentang eksperimen ya, teman-teman sudah belajar psikologi eksperimen, itu teman-teman menemukan istilah di eksperimen, ada
between subject sama within subject. Nah, between subject itu merujuk pada pengukuran ini, pengukuran independent sample t-test dan one way ANOVA. Karena kalau between subject itu menunjukkan kelompok partisipan. Kelompok partisipan. Jadi kita bisa tahu ya istilah between subject, artinya di antara subjek. Jadi kita akan membandingkan antara antar subjek. Sementara kalau within subject itu tadi paired atau paired sama repeated measure. Within subject, jadi di dalam subjek atau subjek yang sama. Jadi yang akan kita bandingkan adalah subjeknya sama, kita akan membandingkan kelompok data. Ini penelitian within subject. Nah, sampai sini, sampai pemahaman teoritis ini, teman-teman ada yang mau bertanya dulu? Seharusnya tidak ya, karena materi ini sudah diberikan di kuliah psikologi eksperimen, kemudian mengenai independent sample t-test, terus kemudian secara teoritis itu sudah diberikan di kuliah statistik inferensial. Oke. Kalau tidak ada, kita akan langsung masuk ke Jamovi-nya. Data yang saya kirimkan, judulnya ada 3 kelompok ya. Jadi di sini kita bisa perhatikan ada 3 kelompok partisipan, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Total ada 30 partisipan. Kelompok 1 ada 10 orang, kemudian kelompok 2 itu ada 11 orang, dan kelompok 3 ada 9 orang. Nah, di sini saya mengukur 3 jenis ya. Jadi cuma ada 2 variabel di sini. Ada 2 variabel, setiap variabel itu ada 3 pengukuran. Pengukuran pre, pengukuran post, dan pengukuran follow up. Kemudian variabel yang kedua, variabel dependen yang kedua adalah pengukuran stres, stres pre, stres post, dan stres follow up. Nah, data ini adalah data penelitian saya yang sudah saya sedikit rubah untuk menyesuaikan dengan perkuliahan ini. Jadi yang pertama kita kali ini akan mempelajari mengenai one way ANOVA dulu. Caranya cukup mudah karena di sini teman-teman sudah bisa lihat ya ada ANOVA, tinggal kita klik. Kemudian kita pilih ANOVA, one way ANOVA, bukan yang ini ya, tapi yang one way ANOVA. ANOVA 1 jalur. Nah, di sini kita lihat pilihannya cukup sedikit. Saya one way ANOVA itu hanya untuk membandingkan nilai dari 3 kelompok partisipan. Jadi hanya ada 1 kelompok data yang akan kita ukur. Tapi kita bandingkan dari 1 kelompok data itu akan kita bandingkan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sebelum saya lanjutkan kelompok 1 ini, jadi ini adalah sebuah proses terapi ya, proses terapi. Nanti teman-teman bisa melihat mana yang menjadi kelompok penelitian 1, kelompok penelitian 2, dan kelompok eksperimen, kelompok kontrol.
Jadi KI1, KI2, dan KK. Saya mau, jadi ini ada 3 jenis kelompok, ada 3 kelompok, kemudian ada 3 jenis data untuk satu variabel anxiety ada 3, dan stres pun juga ada 3. Nah, saya tidak akan mencoba yang anxiety yang pre, ya karena kan itu sebelum pemberian perlakuan, jadi dapat dipastikan datanya masih data tanpa ada perlakuan. Jadi ini adalah sebuah penelitian, namanya adalah terapi biofeedback, ya, terapi biofeedback terhadap kecemasan dan stres. Nah, kita nanti akan melihat bagaimana terapi biofeedback ini terhadap 2 gangguan ini. Nah, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu ada kelompok eksperimen pertama, itu kelompok dengan metode pernafasan 3-4-3. Kemudian kelompok yang lain, kelompok eksperimen yang kedua, itu pernafasan 6x6. Jadi tarik nafas dalam waktu 6 detik dan mengeluarkannya dalam 6 detik. Dan kemudian yang kelompok kontrol itu kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan apapun. Hipotesisnya adalah secara teoritis terapi biofeedback itu dapat menurunkan gejala kecemasan maupun stres. Kemudian pernafasan yang 3-4-3, jadi ada fase bertah menahannya, itu lebih efektif dibandingkan terapi pernafasan yang 6-6. Nah, sekarang nanti kita akan lihat hasilnya. One way ANOVA, saya mau membandingkan anxiety post. Jadi sesudah dia menjalani terapi. Dimasukkan sini, kemudian grouping variabelnya adalah kelompok. Apakah ini? Nah, seperti biasa, yang perlu kita pastikan pertama adalah cek asumsi. Homogeneity test dan normality test. Kita lihat homogeneity testnya yang Levin itu di atas 0,05, jadi udah oke. Normality test juga semuanya ketiga-tiganya di atas 0,05. Jadi homogeneity oke, dan normality juga oke. Kemudian kita lihat descriptive table-nya, sama yang penting adalah ini, post hoc test. Post hoc test itu memberikan kita data antara 3 kelompok tadi. Kemudian post hoc test yang kita pilih adalah yang Tukey, ya, yang Tukey. Nah, yang ini tidak perlu kita otak-otak dulu. Nah, setelah uji asumsi oke, kita lihat kolom sini. Nah, kolom sini, kolom pertama ini, one way ANOVA, ya, menunjukkan data P0,013. 0,013 itu artinya di bawah 0,05, tapi dia belum di bawah 0,01. Jadi artinya ada perbedaan yang signifikan. K1, K2, dan K3. Nah, ini adalah hasil umum, ya. Ini kesimpulan umum. Dan P lebih kecil dari 0,05. Ini adalah kesimpulan umum. Kesimpulan umumnya adalah ada perbedaan yang signifikan antara ketiga kelompok itu. Antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ada perbedaan yang signifikan. Kemudian di sini juga kita lihat nih, kelompok 1 itu rata-ratanya 14,2. Kelompok 2 itu rata-ratanya 16,4. Dan kelompok 3 rata-ratanya 15,6. Jadi kita bisa artikan untuk pengukuran post testnya,
kelompok 1 itu memiliki nilai rata-rata yang paling kecil dibandingkan dua kelompok yang lain. Dan kelompok 2 memiliki skor yang paling tinggi, memiliki nilai rata-rata yang paling tinggi dibandingkan dua kelompok yang lain. Kemudian untuk melihat perbandingan antar kelompoknya adalah di post hoc testnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini kelompok 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kelompok 1 dan kelompok 2, kita perbandingan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Ada mean difference sebesar min 2,16. Artinya jarak nilai rata-rata antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu 2,16, di mana kelompok 1 lebih kecil ya. Dengan p-value 0,008. Jadi artinya kita lihat apa? Yang pertama ya, yang pertama ada perbedaan yang perbedaannya apa tuh? Kalau P-nya segitu tuh, P-nya 0,008 artinya perbedaannya apa? Perbedaan yang sangat signifikan ya antara K1 dan K2 dengan P lebih kecil dari 0,01. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat perbandingan antara kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, kelompok 1 dan kelompok 3 itu P-nya 0,147. Jadi artinya ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan antara K1 dan K3. P lebih besar dari 0,05. Kemudian antara kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 dan kelompok 3 sama. P-value-nya 0,473. Jadi tidak ada perbedaan. Ada perbedaan antara K1 dan K3 dengan P lebih besar dari 0,05. Gitu. Jadi untuk one way ANOVA itu akan ada dua kesimpulan ya teman-teman ya. Ini kesimpulan umum ya, kesimpulan umumnya seperti ini. Nah, kemudian dari hasil post hoc-nya kita akan mendapatkan kesimpulan secara spesifik, secara khusus ya, kesimpulan antara kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 2 dan kelompok 3 dan salah, berarti ini kelompok 2 dan kelompok 3. Antara kelompok 1 dan 2, kelompok 1 dan 3 dan kelompok 2 dengan kelompok 3. Jadi ada 3 kesimpulan di sini. Jadi kalau kita bandingkan antara kelompok 1, 2, dan 3, itu yang berbeda hanyalah kelompok 1 dan kelompok 2 aja. Sementara kelompok hubungan dengan kelompok yang lain, perbandingan antar kelompok lain itu tidak ada perbedaan. Kelompok 1 dengan 3 nggak ada perbedaan, kelompok 2 dan 3 tidak ada perbedaan. Ya, jadi pada tes ini hanya ada satu jenis teknik pernafasan yang memiliki pengaruh terhadap anxiety, terhadap kecemasan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai one way ANOVA? Pak mau nanya, Ya, silakan. kalau misalnya nih di post hoc testnya yaitu yang di mean differences itu kan
minus tuh Pak, minus di min difference-nya minus 1,356. Itu tuh nggak masalah Pak. Ya nggak masalah tuh ya. Coba dipikir dengan tenang. Ini kita punya skor kecemasan. Ini kecemasan apa namanya? Minus itu kan hanya menunjukkan kelompok satu, kelompok yang di depan ya sebagai apa? Jadi itu kok posisinya ditukar juga hasilnya nggak ada minusnya. Itu cuma menunjukkan bahwa oh yang pertama itu lebih apa? Istilahnya itu ada penurunan ya. Jadi ketika menghitung selisih kebetulan yang ada di depan itu lebih kecil dibandingkan yang apa jenenge yang lebih besar gitu. Kalau kita lihat di sini ya di nilai minnya ini. Kelompok 1 rata-ratanya 14,2 dan kelompok 2 rata-ratanya 16,4. Nah, min difference kan cuma pengurangan antara ini dikurangin ini. Jadi karena perbandingan antara 1 dan 2 ini dikurangin ini. Nah, ini kan hasilnya minus. Perbandingan atas 1 dan 3 ini dikurangi ini. Itu hasilnya juga minus juga. Jadi nggak ada perbedaan. Mau perbandingan antara 3 dan 1, ya artinya ini dikurangin ini, hasilnya menjadi plus. Tapi kan enggak, tapi kan sama aja. Apa namanya? Arahnya sama apa? Arahnya sama aja. Oh, berarti ada selisih. Selisihnya ini tadi selisihnya 1, 3, 5, 6. Kalau kita lihat dari sudut pandang kelompok 1, ya berarti minus. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang kelompok 3, hasilnya positif gitu. Oke Pak, makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, kita akan berpindah ke repeated measure. Nah, kalau repeated measure itu kita hanya akan membandingkan satu kelompok partisipan dengan kelompok data yang beberapa kali. Nah, repeated measure itu minimal 3, jadi pokoknya harus lebih dari 2. Jadi di sini saya akan membandingkan nilai kelompok 1 dengan anxiety pre, post, dan follow up. Jadi sebelum dikasih perlakuan, setelah perlakuan, kemudian yang follow up itu 1 minggu setelah perlakuan. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, ini kan data kita campur ya. Ada data 1, data 2, dan data 3. Nah, karena kita cuma mau membandingkan punyanya kelompok 1 doang, kita mau ngelihat yang punyanya kelompok 1 aja, so kelompok 2 dan kelompok 3 harus kita simpen dulu. Nah, caranya adalah teman-teman ingat ya, kita pernah membahas ini, jadi kita filter. Kelompok 2 dan kelompok 3 harus kita filter dulu, kita simpen dulu. Caranya adalah filter diklik, kemudian di sini masukkan. Saya mau kelompok 2 ini, jadi mau saya filter berdasarkan kelompok. Saya mau kelompok 1 aja. Jadi yang teman-teman harus lakukan adalah ketik sama dengan, terus kemudian nama ininya, nama yang di atas ini, judul kolomnya ini. Kelompok. Perhatikan cara penulisannya juga harus sama persis dengan yang ada di sini. Ini tulisannya kelompok semuanya dengan huruf kecil. Sekarang kita coba apabila kita nulisnya agak beda. K-nya kita tulis besar. K-nya besar ya. Kelompok. Kemudian spasi sama dengan 2. Terus yang mau kita lihat itu kelompok 1. Jadi titik 2, 1, titik 2. Kemudian kita klik di luar ini. Tidak bisa. Nah, ini kelompok. Saya kurang nulis K. Itu tidak bisa. Nah, kemudian saya coba ini tambah kelompok. Klik, tetap tidak bisa. Masih nggak bisa. Oh, ini hurufnya kecil semua. Nah, sekarang K-nya kita ganti pakai huruf yang kecil.
Nah, baru bisa. Kelompok 2 dan kelompok 3 sudah disimpan. Tidak perlu kita delete ya. Cukup kita simpan. Nah, kita sudah punya data kelompok 1 doang. Nah, kemudian kita gunakan klik ANOVA, repeated measures. Karena ada 3 level ya, level pretest, posttest, dan follow up. Maka yang level 3, ini warnanya abu-abu nih, harus kita aktifkan. Nah, kita aktifkan. Kemudian kita masukkan level 1 adalah pretest, level 2 adalah posttest, dan level 3 adalah follow up. Jadi jangan sampai kebalik-balik ya. Nah, jangan sampai ketukar dengan variabel yang lain. Ini dimasukkan gini. Kemudian efek size nanti akan saya jelaskan di bagian akhir. Kemudian kita klik dulu model. Model, kita cek kotak pertama sudah ada ya. Ini tidak perlu kita apa-apakan. Kemudian cek asumsi. Cek asumsi kita cuma ada satu kelompok aja ya, satu kelompok partisipan. Jadi homogenitas tidak perlu kita masukkan. Kita cukup mencari atau mengukur sphericity test. Sebentar ya. Oke, sphericity test, homogeneity test tidak kita apa-apain. Kemudian sama seperti tadi post hoc test. Nah, post hoc test ini RM1 harus kita bawa ke sini. Kemudian klik yang Tuki. Tutup. Kemudian estimasi marginal min. Ini kita masukkan ke sini. Zelep. Option nggak usah. Oke, kemudian kita lihat ke bagian sini. Asumsi pertama, tes sphericity. Sama, kita perhatikan P-nya. 0,8, sudah di atas 0,05, jadi aman. Tes asumsi dasar aman. Kemudian kita lihat ini. Nah, ini tadi kita sempat bahas tentang within subject dan between subject ya. Jadi between subject-nya tidak ada data karena ini bukan pengukuran between subject. Hanya pengukuran within subject aja. Kita perhatikan P-nya 0,001. Jadi kesimpulan umumnya adalah ada perbedaan yang sangat signifikan antara kelompok 1, antara anxiety pre, post, dan follow up dengan P lebih kecil dari 0,01. Jadi kesimpulan umumnya ada perbedaan yang sangat signifikan antara pretest, posttest, dan follow up. Nah, kita nggak tahu nih hubungan antara pretest, posttest, dan follow up-nya seperti apa, kita belum tahu. Nah, kemudian yang kita tahunya dari post hoc. Nah, dari post hoc ini kita bisa lihat nih perbandingan antara level 1. Level 1 adalah pretest, level 2 adalah posttest, dan level 3 adalah follow up. Antara level 1 dan level 2 perbedaan nilai rata-ratanya 1,9. Ya, ini
Antara level 1 dan level 2 itu perbedaannya 1,9. Kemudian antara level 1 dan level 3 sama. Perbedaannya adalah 1,9 juga. Nah, tapi kita lihat ini yang paling utama nih. Kita lihat P-nya, P tukinya. Untuk level 1 dan level 2, antara pretest dan posttest itu perbedaannya 0,006. Sementara antara level 1, antara pretest dan follow up itu 0,009. Kok bisa? Padahal orangnya sama within subject kan. Mean difference-nya juga sama. Perbedaan nilai rata-ratanya juga sama. Tapi kenapa P2Q-nya bisa berbeda? Nah, hal ini diartikan bahwa meskipun secara rata-rata itu sama, tapi letaknya berbeda. Jadi ada individu yang ada apa? Kita akan melihat data. Kita lihat data. Ini ya, antara left ini ke sini dan ini ke sini. Nah, ada yang ini jaraknya mungkin 4 poin. Tapi di sisi lain ada yang jadi ini tergantung pada datanya, tergantung pada per individunya. Jadi hal ini tidak perlu menjadi perhatian dari teman-teman, tapi teman-teman perlu tahu bahwa sangat mungkin untuk terjadi ketika nilai rata-ratanya sama ya, perbandingan antar kelompok itu nilai sama, tapi ternyata secara analisis data itu diterjemahkan dengan data yang berbeda, diterjemahkan secara berbeda. Jadi sama-sama 1,9 orangnya yang sama, tetapi ini ada perbedaan 0,006 dan 0,009. Untungnya adalah ini perbedaannya dalam kategori yang sama-sama sangat signifikan. Karena teman-teman bisa nanti mungkin melakukan penelitian, ketemu data yang mean difference-nya mungkin sama, tapi bisa masuk kategori P yang berbeda. Nah, itu karena software Jamovi atau SPSS itu menerjemahkan jarak detail antara pretest ini, pretest posttest, kemudian pretest dengan follow up, posttest dengan follow up itu menerjemahkannya dengan cara yang berbeda. Jadi intinya adalah jarak antara level 1 dan level 2 itu ada perbedaan yang signifikan ya. Pertama, ada perbedaan yang sangat signifikan antara pretest dan posttest. Dengan P lebih kecil dari 0,01. Kemudian yang kedua, ada perbedaan yang sangat signifikan antara pre dan follow up. Dengan P lebih kecil dari 0,01. Kemudian yang ketiga, ya, ketika ini kita lihat P-nya 1. Nah, P-nya 1 itu artinya tidak ada perbedaan sama sekali antara level 2, antara posttest dan follow up. Jadi jarak seminggu itu kondisi klien masih sama, kondisi partisipan masih sama. Jadi tidak ada perbedaan antara post dan follow up. Jadi ini hasil visualnya seperti ini. Jadi kita bisa mengartikan bahwa ternyata terapi biofeedback itu bisa menurunkan gejala kecemasan, bahkan bisa mempertahankan kondisi yang lebih baik, kondisi baiknya. Jadi di awal ketika datang diukur ya sebelum terapi itu tinggi nih skornya antara 15,2 sampai 17. Tetapi begitu selesai diintervensi turun, gejala kecemasannya turun antara 13 sampai 15.
Nah, 1 minggu kemudian dilakukan pengukuran ternyata masih sama, masih levelnya antara 13 sampai 15. Sehingga dapat diartikan ya bahwa terapi biofeedback itu pertama dapat menurunkan gejala kecemasan. Dan yang kedua itu dapat dapat mempertahankan kondisi baiknya. Jadi 1 minggu setelah terapi ternyata masih bisa dipertahankan kondisi positifnya, ya kondisi kecemasannya berada di dalam level yang rendah. Nah ini nanti kok misalnya dikasih terapi lagi, kemungkinan dia bisa akan turun lagi. Nah kemudian dia nanti dipertahankan seminggu lagi dia akan bisa bertahan turun lagi. Jadi nanti terus-terusan terapi kondisinya akan turun-turun terus sehingga gejala kecemasannya menjadi ringan, bisa seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai one way ANOVA maupun repeated measure. Kalau tidak ada, saya akan menambahkan penjelasan mengenai effect size. Nah, tadi ketika kita melakukan uji coba one way ANOVA, itu tidak ada effect size-nya. Tetapi untuk yang repeated measure ini ada. Yang kita klik, yang kita perhatikan adalah ini nih. Tanda ini nih. Set. Nah, kemudian akan muncul kan di sini effect size-nya itu. Nih, effect size-nya adalah 0,387. 0,387 artinya apa? Nah, kita buka yang KPN-nya yang sebelumnya. Nah, tanda ini adalah tanda yang namanya eta square, ya, eta square. Nah, kalau kita lihat eta square-nya, ya, ANOVA eta square 0,387. Nah, jadi dia termasuk efeknya besar, ya, efeknya besar. Tuh. Efek variabel independen terhadap variabel dependen itu masuk kategori besar 0,387. Tuh, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, sekarang kita coba teman-teman silahkan